Hari ini kita mau bahas soal feminisme dan perannya perempuan dan laki-laki terhadap feminisme. Di sini kita ada Uli, dia adalah perempuan yang menolak soal feminisme dan dia adalah Daniel yang mendukung feminisme. Kenapa bisa begitu? Kita bahas lebih lanjut, oke? Nah, Uli sendiri itu sebagai perempuan kok bisa sih menolak feminisme itu seperti apa? Menolaknya itu karena ada yang radikal itu loh. Oh, radikal. Radikal bebas. Jangan itu virus. Radikal yang kayak permisal jadinya anti laki-laki. Kayak gimana itu anti laki-laki? Jadi kayak ada satu contohnya yang bilang kalau misalnya yang melakukan pelecehan itu cuma laki-laki, yang penjahat itu cuma laki-laki. Berarti Uli ini di sini malah mendukung laki-laki. Yang ya garis besarnya mendukung yang benar aja. Yang bener aja. Intinya ya mendukung yang setara. Mendukung yang setara ya. Feminisme berarti nggak setara. Buat yang sekarang banyak pergerakan yang nggak setara. Oh gitu. Kalau dari Daniel sendiri? Jadi gini, kalau dibilang kenapa ada pergerakan feminisme, pasti ada sebab dan akibat. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Satu, semua cowok itu memang nih ya, ini saya juga sebagai cowok nih, udah akui aja lah, semua cowok tuh brengsek emang. Enggak, saya enggak. Ini pendapat saya, Pak. Jadi kenapa saya begitu, Pak? Cowok itu brengsek, pikirannya pasti, wah, nih ngeliat cewek kan, ya pasti lihat bodinya dulu. Tapi jika kita posisikan diri sebagai wanita, apakah nyaman diposisikan seperti itu? Tidak kan? Aku aja, masa ada cewek nyaman, aku cuma lihat bodinya aja. Tapi sebagai wanita juga kan butuh namanya dipandang sebagai seutuhnya wanita, bukan hanya sebagai bisa dibilang sektoy gitu, atau mainan seks. Ya iya nggak? Kita melihat cewek aja, tapi apakah wanita itu terima? Saya sebenarnya memang kebanyakan pria itu brengsek, Pak. Itu aja, Pak. Saya makanya mendukung wanita, pergerakan wanita itu, karena saya ngerasa punya seorang ibu, seandainya ibu saya diperlakukan seperti itu oleh orang lain, saya nggak terima, Pak. Bisa lihat dibahas sama Uli. Iya. Jadi, dari sudut pandang wanita yang menolak feminisme ini, dipandang semua laki-laki brengsek itu gimana sih? Nah, itu tuh kayak di brainwash sama gerakan-gerakan ini juga nggak sih akhirnya ya? Di brainwash? Di brainwash tuh kayak gimana? Jadi gerakan-gerakan ini akhirnya memojokkan kaum laki-laki yang kayak bilang tadi kalau laki-laki itu cuma memandang wanita ini sebagai sex toys, objek atau apapun itu yang tidak memanusiakan. Kayaknya sih malah karena gerakan itu sendiri lahir pemikiran kayak gitu. Kalau dari saya sih memang faktanya, memang katanya nggak semua pemerkosa itu cowok, tapi faktanya dominan cowok yang suka memperkosa. Dengan berpakaian seperti apapun, mau kalian tertutup, mau sampai satu muka atau gimana pun tutupnya, pasti ada yang pikirannya mesum. Nah, contohnya aja nih ya, kasus yang lagi tenar nih, si Gilang itu dibungkus-bungkus loh, nggak ada kelihatan sama sekali loh, alat kelamin atau keindahan atau objek-objek seksnya itu cuma dibungkus gitu aja, ada yang sangean. Makanya cowok-cowok itu brengsek emang. Walaupun saya cowok nih ya, saya mendukung gerakan itu kenapa? Supaya suatu saat nanti kita bisa menghargai wanita seutuhnya, bukan hanya sebagai objektif. Wah, dia ini harus mendapatkan kenapa? Karena keinginan untuk seksualnya. Ini fakta ini. Fakta kenapa saya pandang sendiri. Begitu. Kalau dari saya sendiri sih. Ini menarik sih. Ya. Sebenarnya ya, kalau dari sudut pandangnya Daniel, itu saya nggak setuju. Karena apa? Karena saya sendiri itu ngalami, saya pengen nih ngobrol sama wanita biasa aja lah ya, biasa aja, tapi kenyataannya ada nih. Jadi kalau soal feminisme sendiri ya, Iya. itu ada nih ya bukti bahwa nggak selamanya itu wanita yang dilecehkan. Iya. Bahwa pria itu juga Bisa dilecehkan. Bisa dilecehkan juga. Kalau misalnya perempuan digituin kan pasti nggak terima. Iya. Nah, Tapi ini
Yang nggak terima itu adalah siapa? Yang nggak suka digituin kan? Iya. Masalahnya ada dua sisi. Iya. Ada yang suka dengan obrolan macam itu. Hmm. Ada yang nggak suka. Iya. Saya sebagai netral, Hmm. saya nggak memihak siapapun feminis ataupun non feminis. Iya. Bahwa ada yang suka obrolan yang semacam itu, ada yang enggak. Hmm. Perempuan ataupun laki-laki Iya. kan. Nah, aku nih nggak suka nih Hmm. obrolan yang kayak gitu. Iya. Karena aku diajarin religius dari nilai keluarga. Hmm. Itulah makanya. Ada orang mau kebohongan nih. Saya punya argumen sendiri dari sini, Pak. Kan menurut Bapak kan itu, wah itu melecehkan saya nih. Itu menurut Bapak. Tapi kita secara fakta aja deh, Pak. Kebanyakan kasus pemerkosaan itu siapa sih pelakunya? Kan kita bisa apa namanya? Bilang kalau feminis ini nggak semua cowok kok gitu. Aku juga pernah digoda-goda sama cewek. Tapi dominasinya siapa dulu yang suka menggoda seperti flirting pokoknya, atau dia pokoknya banyak lah. Kebanyakan kan dominasinya oleh cowok. Cewek mungkin ada nih, itu nggak sebagian besar, sebagian kecil. Kenapa? Ya memang cowok emang nafsuan itu aja dah. Soalnya orang mau pakai baju setutup apapun, ada yang pernah perkosa. Ini banyak loh, pakai baju polisi, kata orang kan, oh ini cewek pakai baju seksi, diperkosa. Enggak, itu belum tentu itu. Anak kecil aja cewek ada yang perkosa. Kenapa? Memang udah nafsu. Kalau misalnya kita nggak bisa memperjuangkan hak-hak feminisme, orang seperti itu bakal bebas. Hukumannya bakal ringan. Bayangkan aja kalau kalian punya anak kecil gitu. Ini, kita posisikan sudah punya anak nih ya, anak cewek, terus dimacam-macami sama orang. Terus nggak ada gerakan-gerakannya seperti ini, mau apa coba? Dia dihukum cuma setahun 2 tahun. Ya kita ini mau marah ke siapa? Makanya dari sekarang sudah ada pergerakan seperti itu. Saya sangat mendukung kesetaraan wanita terhadap pria, itu sama-sama mendukung. Ini sudah zamannya era modern. Itu Pak. Bisa ditanggapin? Nih, kalau misalnya pendapatnya kayak gitu Iya. ya, saya balikin lagi. Kalau anak laki-lakinya dilecehin, terus nih kebetulan yang ada Komnas Perempuan, Ya. anak laki-lakinya ngelapor ke siapa? Ke polisi. Gini, ke polisi, karena kita udah di brainwash nih, Iya. sama pemikiran kalau Di brainwash tuh kayak gimana sih? Iya, saya dari tadi rada-rada seperti apa sih? kayak Secara ini gimana? loh. Jadi pola pikir kita itu udah diracik sedemikian rupa sampai nih Iya. akhirnya kita berpikir bahwa yang korban itu cuma perempuan. Ya. Padahal Kamu sebagai perempuan kenapa sih nggak bela perempuan? Iya. Saya sebagai laki-laki bela perempuan. bukan nggak bela perempuannya. Tapi, Yang benernya aja yang mana? nah yang benar itu seperti apa, Bu? Yang setara. Jadi kayak permisal gini, kayak ini tadi saya bilang kan cuma ada Komnas Perempuan, si anak bisanya cuma melapor ke polisi, terus kita udah diracik sedemikian rupa dengan berpikir perempuan itu yang sebagai korban. Iya. Ketika laki-lakinya melapor, biasanya tidak ditanggapi atau malah paling lumrah dibilang, lah kamu juga suka kan digituin, atau ya kan cuma gitu doang, jadi disepelekan. Iya. Nah itu yang bisa apa ya, dampaknya ya akhirnya perempuannya malah setara, kita jadi nggak setara, perempuannya malah jadi lebih tinggi itu loh, ditakutkan. Nah itu Tapi kan saya suka sih. bagaimana? Bahwa dia pemikirannya objektif. Dia sebagai perempuan sekalipun itu tidak mau ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Iya. Bahwa setara ya setara. Ya. Jangan ada yang lebih mengungguli daripada yang lain. Kalau misalnya kita memprotes soal kesetaraan, tapi begitu kita ditinggikan, terus malah jadi membela soal hal itu kan jadinya kan bias. Ya. Nah saya punya argumen di sini Pak. Jadi gini, kan katanya ditinggikan, tapi faktanya aja masih direndahkan. Itu gimana ceritanya? Setara aja masih belum. Gimana ceritanya mau ditinggikan? Setara aja. Ini ibarat nih ya, ini hak pria nih, ini perempuan di bawah nih. Kita bilang mau ditinggikan itu sangat jauh. Setara aja belum. Gimana ceritanya mau ditinggikan? Ayo sebagai para wanita gimana? Sebenarnya nih ya,
Aku boleh sumbang argumen dikit nih ya. Ya. Ini kalau misal Anda argumennya adalah wanita dengan pria itu sudah setara atau belum dia? Iya. Wanita sama pria itu sudah setara. Sebenarnya contohnya dia, Ibu Megawati. Ya. Seorang wanita yang pernah menduduki jabatan nomor 1 di Republik Indonesia. Ya. Itu udah mengalahkan laki-laki lain belum? Ya. Apakah dia udah mendapat Mengalahkan itu, Pak. Nah, Ah. maka dari itu wanita itu juga mempunyai andil dalam politik juga. Nah, ini saya lucu nih, Pak. Kata Bapak kan puncaknya adalah Megawati. Tapi dari presiden kita, cowoknya lebih banyak mana? Kita Sebagian besar cowok, satu aja ceweknya. Itu tidak seimbang, Pak. Kalau seimbang itu, misal presiden 6, 3 cewek, 3 cowok, itu seimbang. Kalau misalnya cuma 1 cewek, berarti peran wanita itu sangat kecil. Contoh nih, di DPR nih. Di DPR peran wanita sangat kecil. Ini aku belum baca fakta yang untuk yang sekarang ya. Tapi pegang omonganku nih. Cari aja informasinya sendiri ya. Aku nggak suka kalau misalnya cuma sekedar beropini. Tapi lihat, di DPR RI sekarang, jumlah DPR wanita dan pria jauh lebih banyak pria. Tanpa saya tanpa mencari data nih. Tapi lihat aja sendiri. Itu masih belum setara itu, Pak. Belum yang jadi seimbang. masalah adalah wanita sama pria yang berminat untuk menduduki posisi itu banyakan mana? Banyakan pria sebenarnya. Nah, minat itu, Pak, karena apa? Karena ada terbentuk sebelumnya politik adalah urusan laki-laki, rumah tangga adalah laki kepalanya. Memang seperti itu udah terbentuk, Pak. Tapi Mati lampu. Mati lampu. Ay, Bagaimana saya mendukungnya, bagus nggak? Seperti feminasi nggak? bagus, Gini. Saya jadi feminasi nggak? bagus. Asik. Gitu. Ngelek ya tak ada. Saya feminasi, Pak. Feminasi itu gitu ya kerjaannya, marah-marah Tapi aja waktu sih. ya, Saya ini bukan itu sih. Saya ini loh.